berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka merasa bangga. Hendaknya mereka merasa puas, merasa cukup. Karena itu lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ini perintah kepada siapa? Perintah kepada orang-orang yang diberi petunjuk untuk belajar agama Allah. Karena tidak ada kemuliaan yang pantas dibanggakan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi kemuliaan ilmu. Makanya Allah berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Ditafsirkan oleh para ulama, karunia Allah artinya adalah keimanan. Rahmat Allah artinya adalah Al-Quran. Yang keduanya kembali kepada makna al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Maka dengan ini hendaknya orang-orang yang memilikinya merasa bangga. Karena semua ini lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Siapa yang tidak merasa bangga dengan kemuliaan yang Allah jadikan kepada para nabinya alaihi wassalatu wassalam? Siapa yang tidak merasa bangga dengan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang dipujinya dalam Al-Quran? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah mempersaksikan, Allah bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Allah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Wal malaikatu, dan para malaikat mempersaksikannya, mempersaksikan kalimat syahadat. Karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat dan mesti persaksiannya benar. Setelah itu, di kalangan makhluknya Allah tidak memilih kecuali ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan kalimat tauhid. Dan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah qaiman bil qisti, untuk menegakkan keadilan. Antum perhatikan ayat ini termasuk di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan besar bagi orang-orang yang berilmu. Dari sisi mana? Dari segi apa? Dari segi pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian di antara semua manusia. Untuk mempersaksikan apa? Kalimat tauhid yang menjadi dasar tegaknya langit-langit dan bumi. Untuk mempersaksikan kalimat yang paling agung. Setelah Allah mengambil persaksian dari dirinya yang maha mulia, Allah mengambil persaksian makhluk-makhluknya yang selalu taat, yaitu para malaikatnya. Kemudian di antara manusia Allah mengambil persaksiannya orang-orang yang berilmu. Maka yang bersaksi adalah zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipersaksikan adalah sesuatu yang paling mulia, yang menjadi tujuan diciptakan langit dan bumi. Tujuannya diturunkan semua risalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Intinya agama Islam yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Maka mestinya yang diambil persaksiannya untuk mempersaksikan kemuliaan ini adalah orang-orang yang paling istimewa dan paling utama di antara hamba-hambanya. Makanya diambil persaksiannya para malaikat. Kemudian diambil persaksiannya orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral ikhwah fid din, azakumullah. Ini adalah satu keistimewaan besar. Makanya orang-orang yang diberi kemudahan untuk belajar petunjuk Allah, hendaknya dia merasa bangga. Hendaknya dia mensyukuri nikmat yang besar ini. Karena dengan mengenal jalan ilmu, peluang seorang manusia untuk memperbaiki dirinya, menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian besar. Kesempatan baginya untuk menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan ma'rifatullah dalam dirinya,
meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian terbuka lebar. Karena jalan ilmu adalah jalan yang akan membimbing manusia untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui semua ucapan di antara para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'ani fahuwa min thamratil ilmi wa natijatihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'ani fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat-sifat mulia, semua sifat-sifat terpuji yang dijadikan pujian untuk seorang hamba dalam Al-Quran, semua itu karena buah dan hasil daripada ilmu. Sebagaimana semua sifat-sifat tercela yang dengannya Allah mencela seorang hamba dalam Al-Quran, semua itu merupakan buah dan hasil daripada kejahilan, ketidaktahuan tentang ilmu. Maka anugerah apa yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita dengan mengenal ilmu sunnah, yang dengan ini kita bisa memperbaiki keyakinan kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita. Makanya saya katakan tadi, al-ilmu adalah aqrabut turuki ila a'zamil ladzat. Jalan yang paling dekat untuk meraih keutamaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah, ilmu yang dimaksud di sini bukanlah ilmu pengetahuan yang sekedar teori belaka. Setelah kita faham keutamaan ilmu, kita harus sadar bahwa ilmu yang dimaksud dan dipuji di sini bukanlah yang namanya cuma sekedar pengetahuan yang terwujud dalam bentuk hafalan, kepandaian berkata-kata, kepandaian menyampaikan ceramah misalnya. Bukan itu yang dimaksud, atau bukan sekedar itu yang dinamakan sebagai ilmu yang dipuji. Ilmu yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari hadis Nabi SAW adalah al-ilmu nafi'u al-muwarrithu lil amalis salih. Ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan saleh. Ilmu yang dipelajari oleh seseorang untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan atau menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, paham dalam agamanya. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-fiqhu fid din, paham dalam agama, adalah memiliki ilmu yang mewariskan amalan soleh. Tidak dikatakan sebagai orang yang faqih dalam agama kalau dia cuma sekedar pandai berbicara, hafalannya kuat, pandai berceramah, tetapi ilmu yang dipelajarinya tidak membekas dalam dirinya, tidak merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, tidak menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semakin menjadikan dirinya semakin termotivasi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Yasar Al-Basri, nama beliau, imam dari kalangan tabi'in yang terkenal. Waktu beliau ditanya tentang satu permasalahan, kemudian beliau menjawab. Orang yang bertanya ini rupanya ingin berdiskusi dengan mengatakan, walakinni sami'tul fuqaha yaquluna kadza wa kadza. Tapi aku pernah mendengar jawaban beberapa orang ahli fikih yang faqih dalam agama, seperti ini jawabannya dan seperti itu. Dikomentari oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dengan beliau mengatakan, atadri mal faqih?
Apakah kamu tahu siapakah orang yang dikatakan faqih, punya pemahaman dalam agama? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-muta'abbidu lillahi azza wa jal. Hanyalah orang yang dikatakan faqih dalam agama adalah pertama ciri-cirinya dia zuhud dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, basiru bidinihi, dalam pengetahuan agamanya. Al-muta'abbidu lillahi azza wa jalla, yang selalu atau senantiasa dalam keadaan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengetahui persis orang yang belajar agama itu adalah sosok yang kuat dalam ilmunya, semangat dalam ibadahnya. Sehingga mereka tidak mengartikan ilmu yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW cuma sekedar penampilannya doang yang kelihatan bagus. Cuma sekedar hafalannya saja yang kelihatan mantap. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan di hadapan murid-muridnya di zaman tabi'in, innakum fi zamanin katsirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun katsirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini berada di zamannya tabi'in, yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berceramah di antara mereka. Dan nanti di akhir zaman akan datang suatu masa yang pada waktu itu banyak orang-orang yang pandai berceramah tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ingin mendapatkan manfaat bukan cuma sekedar kita lihat, wah dia bagus cara menyampaikannya, lucu-lucu dalam kajiannya. Ternyata yang disampaikan tidak ada sama sekali faedahnya untuk menambah keimanan kita. Nah, bagaimana dia bisa memberikan pada diri kita ilmu sedangkan dia sendiri tidak punya ilmu tersebut? Makanya orang yang beriman, dia tahu belajar agama itu adalah untuk perbaikan bagi dirinya. Makanya dia meneliti orang yang akan diambil ilmu dari orang tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Yang jelas, ilmu yang bermanfaat, kita ketahui bersama, inilah yang ditunjukkan maknanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama tentang definisi ilmu yang bermanfaat, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah, berdasarkan ayat tadi mengambil kesimpulan al-ilmu nafi'u, apakah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu nafi'u huwa ma basyaral quluba fayujibu laha as-sakinata fayujibu laha al-khasyata was-sakinata wat-tawadhu wal inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk ke dalam hati manusia. Belajar, faham, masuk ke dalam hati. Karena memang Al-Quran itu dipuji orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran karena Allah sebutkan tentang mereka, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Artinya mereka belajar masuk ke dalam hatinya. Tidak cuma sekedar sampai di tenggorokannya seperti orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah yang merasuk ke dalam hati manusia. Kemudian melahirkan dalam hati itu apa?
perasaan takut kepada Allah. Semakin belajar, semakin takut dia berbuat maksiat. Semakin takut melanggar perintah Allah. Ini ilmu yang bermanfaat namanya. As-sakinah, melahirkan perasaan tenang, gembira, bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Semakin belajar dia semakin gembira menikmati ibadahnya. Wat-tawadhu'a, selalu merendahkan diri. Wal inkisar, merasa dirinya remuk, merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah hakikat daripada ilmu yang bermanfaat yang sesungguhnya. Makanya kalau orang belajar tidak terwujud pada dirinya buah yang bermanfaat dari ilmu yang bermanfaat ini, maka dia perlu mengoreksi metode menuntut ilmu yang ditempuhnya selama ini. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kita pernah mendengar ada penjelasan lain tentang makna ilmu yang bermanfaat. Ibnu Rajab juga yang terangkan dalam kitabnya yang terkenal, Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, atau Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Beliau di situ menjelaskan, al ilmu nafi'u min dzalika, ilmu yang bermanfaat di antara semua ilmu-ilmu yang ada adalah mempelajari dengan cermat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memisahkan hadis yang lemah dan dari hadis yang sahih. Kemudian isti'anah, ya, mengambil penolong untuk memahaminya dengan benar dengan merujuk kepada pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh. Jadi intinya ilmu yang bermanfaat diterangkan oleh beliau dalam keterangan yang kedua ini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Nah sekarang kenapa ada dua pengertian seperti ini? Apa bedanya atau apa hubungannya? Bagaimana cara mengkompromikan dua pengertian ini? Ternyata Imam Ibnu Rajab yang mengucapkan dua definisi ini, di definisi yang pertama beliau menjelaskan tujuan atau buah daripada menuntut ilmu. Menghasilkan rasa takut dalam hati kepada Allah. Semakin belajar semakin terlihat kebaikan dalam dirinya. Sementara dalam penjelasan yang kedua beliau ingin menjelaskan sumbernya ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau tidak belajar Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW berdasarkan pemahaman salafus saleh. Makanya orang yang tidak mengikuti kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena sumbernya salah. Orang yang sumbernya saja benar belum tentu mencapai hasilnya, apalagi orang yang sudah mengambil dari sumber yang salah. Makanya orang-orang yang tidak kenal kajian Ahlus Sunnah sulit baginya untuk bisa meraih takwa yang sesungguhnya, meraih takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, karena sumbernya sudah salah. Nah, oleh karena itu disinilah, wahai para penuntut ilmu, kita benar-benar butuh untuk merenungkan sejenak diri kita. Salafus saleh dulu terkenal dalam ilmu dan amal. Dulunya orang belajar itu berarti dia akan sebentar lagi menjadi panutan dalam ketakwaannya, dalam akhlak dan tingkah lakunya. Coba perhatikan ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, mensifati bagaimana kondisinya para penuntut ilmu di zaman tersebut. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya di zaman para ulama salaf, kalau ada orang yang mulai belajar ilmu hadis, falam yalbas, tidak lama lagi akan terlihat pengaruh positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Takhasyu'ihi, merubah ibadahnya menjadi semakin khusyuk. Samtihi, tingkah lakunya menjadi semakin baik. Pandangan matanya semakin terarah dengan benar. Lisan, ucapan lidahnya juga semakin baik. Dan semua amalan anggota badannya semakin benar.
Nah sekarang kita bertanya dalam diri kita, wahai orang-orang yang sudah lama mengikuti pengajian, tanyakan sejauh mana ilmu yang bermanfaat benar-benar telah menghasilkan sifat-sifat kebaikan ini dalam diri kita. Untuk segera kita koreksi. Untuk segera kita koreksi. Karena ilmu sunnah itu, keistimewaannya adalah orang yang mempelajarinya dengan benar maka mesti akan terbimbing dalam ilmunya dan pengamalannya sekaligus. Karena ilmu sunnah itu Allah sucikan dari segala sesuatu yang merupakan penyimpangan dan kesesatan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari dua kerusakan. Dalam firman-Nya di surat An-Najm ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian, teman kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Tidak ada al-dhalal dan tidak ada al-ghiwayah dalam diri beliau. Apa artinya dua kalimat ini? Al-dhalal dan al-ghiwayah. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-dhalal itu artinya adalah penyimpangan dalam ilmu, penyimpangan dalam pemahaman, salah faham dalam meyakini agama. Sedangkan al-ghiwayah artinya adalah kesalahan atau penyimpangan dalam mempraktekkan agama. Penyimpangan dalam niat, keinginan-keinginan yang buruk sewaktu mengamalkan amalan. Ini disucikan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti harusnya apa? Orang yang semangat belajar ilmu sunnah itu berarti harusnya pemahamannya lurus. Amalannya pun adalah amalan yang benar, yang jauh dari berbagai macam penyimpangan. Nah oleh karena itulah, karena waktu saya ringkas, ada penjelasan yang ingin saya tambahkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan beberapa syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran, peringatan, nasihat bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia menghadirkan dirinya. Kata beliau, ayat ini ringkas tapi padat isinya. Menjelaskan semua faktor-faktor yang diinginkan, yang dibutuhkan agar manusia itu sempurna mendapatkan pengaruh dari ilmu yang dipelajarinya. Utamanya ilmu waktu kita membaca Al-Quran. Kemudian membaca hadis-hadis Nabi SAW. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Kalau selama ini kita belajar pengaruhnya dalam diri kita kurang, mungkin ada salah satu di antara 4 faktor ini yang belum kita sempurnakan dalam diri kita. Baik, kita bahas satu persatu dengan ringkas. Yang pertama, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran. Maksudnya apa? Keterangan dalam awal ayat ini itu Allah sampaikan tentang sifat-sifatnya penduduk sorga, akibat orang-orang yang menentang dakwanya para rasul. Allah sebutkan pada yang demikian itu ada pelajaran, ada nasihat dan peringatan. Berarti faktor yang pertama kali termasuk sangat menentukan untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dari manfaat dari ilmu adalah yang beliau istilahkan dengan al-mu'athir, al-muqtadi, sumber pengaruh yang baik. Sumber pengaruh yang baik. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kalau sumbernya saja bermasalah. Makanya kenapa kita harus mengikuti kajian atau mengambil ilmu dari yang saya katakan tadi, sumber ilmunya Al-Quran dan Sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman salafus saleh. Sumbernya harus benar. Sebagaimana alat listrik yang kita gunakan,
Kalau kita ingin maksimal kayak mic ini supaya suaranya bagus, lampu supaya cahayanya terang, ya generatornya atau sumber listriknya harus baik. Makanya kalau kita belajar dari buku yang tidak jelas, takwanya tidak jelas, ilmunya tidak jelas, nah yang akan kita dapatkan juga adalah ilmu yang tidak jelas, alias ilmu yang samar atau ilmu yang remang-remang. Sesuai dengan sumbernya. Termasuk dalam masalah ini apa? Termasuk dalam masalah ini adalah siapa yang menyampaikan ilmu kepada kita. Bukannya kita mencurigai orang, tapi ilmu itu kita belajar untuk memperbaiki diri. Kalau orang yang menjadi sumber yang menyampaikan ilmu tidak baik, bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Syalbani pernah menukil ungkapan ini. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Wong dia sendiri tidak punya. Makanya penting memilih guru. Tidak sembarangan. Jadi bukan penilaiannya, yang penting dia ceramahnya bagus, lucu dan suka bikin ketawa. Iya, nanti akan dapatkan manfaat kelucuan untuk diri kita. Jadilah kita setelah keluar dari majelis ilmu sebagai orang-orang yang punya bakat untuk melawak. Karena manfaat itu yang kita dapatkan. Iya kan? Ini aneh kalau dijadikan itu sebagai sumber ilmu orang-orang yang demikian keadaannya. Makanya kita kenal kaidah ma'ruf di kalangan ulama salaf, ucapannya Ibnu Sirin yang terkenal, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kalian pelajari adalah agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Salah seorang ulama salaf mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi samtihi wa salatihi wa hadi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf kalau mereka itu datang ingin mengambil ilmu hadis dari seseorang, tidak langsung diambil, dilihat dulu bagaimana tingkah lakunya. Salatnya sama enggak dengan salatnya Nabi SAW? Kalau sudah dilihat salatnya baik sesuai dengan sunnah, baru diambil ilmu darinya. Berarti ini sumber yang baik namanya. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, berapa menit? Oh ya. Allah belajar ilmu karena tujuannya untuk memperbaiki diri, maka kita harus teliti dari siapa kita mempelajari ilmu tersebut. Dari sini faedah penting sekali untuk kita mengetahui bahwasanya pengaruh seorang guru yang menyampaikan ilmu itu besar sekali. Ini juga menjadi koreksi bagi kita semua. Kalau kita menasihati orang tua kita, nasihati saudara kita, tetangga kita, kalau mereka tidak terima ya jangan terburu-buru langsung dikatakan, wah memang dia ini kurang ajar, tidak mau terima nasihat. Belum tentu masalahnya di dia, bisa jadi masalahnya di kita. Kalau kita sendiri tidak bisa mengambil nasihat dari peringatan ilmu, ya sulit kita akan bisa menyampaikan nasihat kepada orang lain. Seperti ucapannya Imam Muhammad ibnu Wasi', salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah seorang perawinya Imam Muslim yang sangat terpercaya. Waktu beliau didatangi oleh seorang penceramah yang mengeluhkan tentang keadaan mad'unya yang sulit untuk mengambil manfaat dari ceramahnya. Apa jawabannya Imam Muhammad ibnu Wasi' memberi nasihat kepada orang ini? Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan yang seperti itu tidak lain sebabnya karena dirimu sendiri. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena nasihat itu, peringatan itu, kalau ikhlas bersumber keluarnya dari dalam hati manusia, maka akan mudah masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Inilah yang namanya nasihat dari hati ke hati. Tapi kalau nasihatnya keluarnya dari balas dendam, keinginan untuk mencela orang, menjelek-jelekan orang, ya tidak akan masuk nasihat tersebut.
Makanya penting sekali untuk kita lihat siapa orang yang kita jadikan sebagai sosok untuk kita belajar ilmu darinya. Saya pernah nukilkan mungkin di kajian-kajian kita yang lalu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib tentang pengaruh dari guru beliau, Imam Ahlus Sunnah yang besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika murid-muridnya mengalami tekanan dalam dakwah, cobaan-cobaan yang berat hingga mereka merasakan sempit, merasakan takut. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Wa kunna idza ishtadda binal khaufu wa sa'at minna adh-dhununu wa dhaqat binal ardu. Kami murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kami rasakan ketakutan muncul karena banyak yang menentang dakwah ini, muncul prasangkaan-prasangkaan buruk, rasanya dunia ini sempit, apa yang kami lakukan? Atainahu, kami akan datang kepada guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, datang kepada sumber ilmunya yang baik. Kemudian apa? Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu. Maka ketika kami memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan petuahnya, apa yang terjadi? Fayadhhabu dzalika kulluhu, serta merta hilang semua kekalutan pikiran yang kami rasakan. Wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah, dan berganti menjadi kelapangan dada, keyakinan, ketegaran, kekuatan dan ketenangan kembali dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, memang luar biasa kalau kita bertemu dengan orang-orang yang merupakan sumber ilmu yang baik, pengaruhnya terhadap diri kita pun akan sangat terasa sekali. Makanya salah satu di antara faktor yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi generasi yang terbaik, karena siapa yang menjadi sumber ilmu mereka? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, bagaimana mungkin kalian wahai para sahabat bisa menjadi kufur, yakni kekafiran sangat jauh dari kalian. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, kalau antum merasakan diri antum lemah, mendekatlah dengan orang-orang yang Allah jadikan sebagai sebab yang bisa menjadikan keteguhan iman kita. Dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan sumber ilmu yang baik, yang bagus tingkah akhlaknya, agar keberadaan kita di sekitar orang tersebut bisa menjadi sebab untuk meneguhkan keimanan kita. Tinggal di lingkungan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, inna minan nasi nasan mafatihul lil khairi maghaliqul lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Jadi kalau kita berada di dekatnya, kita akan dapatkan manfaat, kebaikan-kebaikan dalam diri kita pun ikut terbuka, keburukan-keburukan pun semakin kecil dan semakin sempit peluangnya. Nah, faktor yang kedua, liman kana lahu qalbun. Faktor yang kedua tidak kalah pentingnya, bagi orang-orang yang punya hati, sumbernya bagus. Yang beliau istilahkan faktor yang kedua ini dengan al-mahallul qabil, objek atau media untuk menerima pengaruh. Sumbernya bagus, medianya yaitu hati manusia tidak bagus. Sumbernya benar, disampaikan semua ilmu yang bermanfaat, tapi hatinya tertutup. Apa yang terjadi? Ilmu tidak masuk. Ilmu tidak masuk. Karena tidak nyambung antara kedua-duanya. Makanya seperti saya katakan tadi, para sahabat menjadi generasi yang terbaik karena sumber ilmu mereka adalah Rasulullah SAW. Bagaimana keadaannya dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW? Apakah mereka mendapatkan kebaikan? Jawabannya apa? Tidak.
Padahal yang menjadi orang yang menyampaikan ilmu di hadapan mereka adalah Rasulullah SAW, dai yang paling terbaik. Karena mereka tidak memiliki hati, maka tidak bermanfaat bagi mereka apapun yang dibacakan di hadapan mereka. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci, yaitu hatinya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik. Makanya media, yaitu hati kita, perlu dipersiapkan. Banyak kotoran-kotoran yang menghalangi. Untuk membersihkan penyakit hati kita, kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kotoran-kotoran ini dihilangkan dengan cara beristighfar, memohon ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Syubhat dalam hati kita yang masih ada, yang menjadi kerancuan dalam pikiran kita, dihilangkan dengan belajar akidah yang benar. Bertanya kalau ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Jangan-jangan ada syubhat yang bersarang sehingga ketika datang ilmu ingin masuk, dia dapati hati tersebut sedang penuh sehingga ilmu sulit untuk masuk. Akhirnya justru ilmunya yang terdesak keluar. Karena hati manusia itu ibaratnya media yang tidak mungkin terkumpul padanya dua hal yang bertentangan. Ini juga kaidah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Annal mahallal wahid la yajtami'u fihi diddan. Pada tempat atau media yang satu tidak akan mungkin berkumpul dua hal yang bertentangan. Tidak akan mungkin berkumpul dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, hati manusia tidak akan mungkin bisa menerima ilmu kalau di dalamnya masih banyak terdapat kotoran yang menghalangi ilmu itu untuk masuk dan menetap ke dalam hatinya. Ya, mungkin sudah waktunya adzan. Agar kita bisa merasakan manfaatnya, maka kita harus membersihkannya dari kotoran-kotoran yang merusaknya, yakni kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya ilmu, kotoran syubhat maupun syahwat. Kotoran syubhat kita bersihkan dengan berusaha untuk mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, pemahaman yang benar, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita hilangkan segala keraguan, kerancuan dalam pemikiran, dalam keyakinan kita. Kemudian kotoran syahwat kita hilangkan dengan cara mempelajari tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keutamaan mengejar balasan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, tentang rendahnya dunia, tentang rendahnya harta duniawi, yang ini akan menghilangkan penyakit syahwat dalam diri kita. Itu faktor yang kedua. Ini saya ringkas karena waktu. Yang ketiga, au alqas sam'a, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya. Faktor yang ketiga ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan syartut ta'athuri bil kalam. Syartut ta'athuri bil kalam, syarat untuk mendapatkan pengaruh dari ucapan. Ini kalau kita terjemahkan dengan bebas, penghubungnya. Ada sumbernya, ada media, mesti ada penghubungnya, kayak kabel begitu. Kalau tidak ada penghubungnya, maka tidak akan sampai pengaruh tersebut. Nah, dalam hal ini, untuk ilmu adalah ya banyak mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Makanya membaca Al-Quran, memperindah bacaan kita. Apalagi kalau disertai dengan perenungan terhadap maknanya, ini merupakan sumber ilmu yang bermanfaat. Dari sinilah kita ketahui, termasuk yang menentukan dalam faktor yang ketiga ini adalah memahami ilmu yang kita dengarkan. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita ambil manfaatnya kalau bahasa Al-Quran tidak kita faham? Di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab, agar bisa kita capai dengan sempurna tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk direnungkan ayat-ayatnya.
kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, menghayati kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya semakin banyak kita usahakan faktor yang ketiga ini, maka insya Allah semakin besar pula manfaat daripada ilmu yang akan kita dapatkan. Semakin terasa pengaruhnya dalam merubah hati kita menjadi semakin baik dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faktor yang keempat, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menghadirkan hatinya, yaitu syahidul qalbi ghairu ghafil, menghadirkan hatinya dan tidak lalai. Meskipun dia hadir pengajian, tapi kalau pikirannya kemana-mana, tidak konsentrasi, ya tidak dapat manfaat. Makanya faktor yang keempat ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan apa? Intifaul mawani', menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya manfaat ilmu. Yaitu dengan cara apa? Konsentrasi, mempersiapkan diri dengan baik, berusaha untuk tidak dilalaikan dengan pikiran-pikiran yang lain, karena ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Maka butuh konsentrasi, mempersiapkan waktu agar kita bisa mendapatkan nilainya yang tidak terhingga. Inilah ilmu. Jadi ilmu itu benar-benar kita berikan waktu kita, yang di situ kita bisa maksimalkan untuk kita bisa pahami dengan baik dan konsentrasi dengan baik, sehingga masuknya ilmu pun juga maksimal dalam diri kita. Makanya di sini pentingnya untuk kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadiri majelis ilmu, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, dan ini faktor yang juga sangat mempengaruhi dan sangat besar sekali pengaruhnya dalam menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan merubah diri kita menjadi lebih baik. Maka keempat faktor ini kalau kita penuhi dengan sebaik-baiknya, maka dengan inilah kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang jelas di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah, sekali lagi ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang menjadikan teristimewanya manhaj salaf. Inilah ilmu yang dibawa, yang ada pada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu yang kita dapatkan, kita baca, terlihat pengaruhnya pada biografinya para ulama salaf, sehingga semua para ulama yang terkenal dengan ketinggian ilmu mereka, kekuatan mereka dalam menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca biografi para imam tersebut, kita akan mendapatkan mereka adalah orang-orang yang sangat menonjol dalam ilmu dan juga sekaligus panutan dalam amalan soleh, seperti Al Hasan Al Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad ibnu Sirin, Abdullah ibnu Mubarak, dan para ulama yang lainnya yang dikenal sebagai tokoh atau panutan dalam sifat zuhud, rajin bersedekah, semangat dalam beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena waktu, maka saya akan memperbanyak dan menyebutkan contoh-contoh dari nukilan biografi mereka. Tapi karena sudah waktu, mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya bisa kita sebutkan kembali. Maka alhamdulillah, semoga kajian ringkas kita pada malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amalan soleh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Afwan atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tafadhol. Saudaraku seiman dimanapun Anda, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, setelah menyimak sesi materi, untuk berikutnya ada beberapa
waktu bagi kita untuk menyimak sesi tanya jawab berikut ini. Semoga bermanfaat. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan al-akh yang sangat bermanfaat sekali. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang dia itu punya kewajiban untuk bekerja, yang dia sendiri dituntut untuk profesional dalam kerjanya, dalam seminggu bekerja, dalam 7 hari bekerja 5 hari paling tidak dengan maksimal waktunya. Apakah kemudian mereka hanya sempat untuk menuntut ilmu dalam sepekan cuma sekali atau 2 kali paling banyak? Apakah ini juga termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai dari menuntut ilmu secara maksimal gitu dan seterusnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Maka jawabannya, kalau kita ingin, sebagaimana dalam pekerjaan kita, kalau kita ingin dapatkan nilai yang maksimal, kita harus profesional. Maka demikian pula dalam ilmu. Kata para ulama, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu memberikan untuknya seluruh dari yang ada padamu, maka dia tidak akan memberikan untukmu kecuali setengahnya saja. Berarti kalau kamu memberikan setengah yang ada pada dirimu, kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Apalagi kalau cuma 1/4, apalagi kalau cuma 1/5 dan seterusnya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masalah kita ini dimudahkan untuk dihilangkan. Jadi yang jelas, seorang manusia mengetahui kalau dia terlalu disibukkan dengan urusan dunianya sampai merugikan agamanya, maka orang yang beriman, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Apapun kegiatan yang dilakukannya di dunia ini, dia pertimbangkan, kalau merugikan agamanya, korbankan dunianya, jangan sampai agamanya yang menjadi korban. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua. Bagi orang-orang yang memang terpaksa keadaan yang demikian, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama ahlu sunnah yang terdahulu bisa mencurahkan waktu mereka demikian maksimal untuk ilmu karena taufik dari Allah. Maka Allah yang maha mampu memberikan taufik kepada mereka juga mampu untuk memberikan taufik kepada kita. Berdoalah bersungguh-sungguh, cari sebab-sebab untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih, memberikan waktu bagi kita untuk talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk maksimal dalam mendapatkan atau mengusahakan keutamaan-keutamaan dalam agamanya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimanakah caranya menasihati seorang adik perempuan agar dia mau memakai pakaian syar'i? Adik perempuan atau kakak, saudara atau yang lainnya, menasihatinya adalah sama dengan menasihati orang lain, yaitu kita berusaha sambil kita berdoa di belakangnya, kita berusaha sampaikan kepadanya tentang kebaikan-kebaikan Islam, keindahan-keindahan serta kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memakai jilbab yang syar'i, pahalanya di sisi Allah, keindahan-keindahan Islam. Sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, baik dengan lisan atau dengan tulisan, buku-buku yang kita hadiahkan, atau suruh dengar ceramah atau yang lainnya. Yang jelas, kalau kita niatkan itu sebagai ibadah, dan itu memang ibadah, kita akan menjadi ringan dalam melakukannya. Kalau kita ingatkan, sekali saya menasihati, saya ucapkan sampai apa ini menyampaikan nasihat yang baik, itu akan bernilai ibadah di sisi Allah, maka ini tidak akan membuat kita jenuh untuk terus menasihatinya dengan cara yang baik. Yang jelas kita ingat semua, hidayah itu di tangan Allah. Kita cuma bisa mengusahakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya.
Bagaimanakah bentuk atau ciri-ciri orang yang merasa takut kepada Allah? Mohon penjelasannya. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita baca pada biografinya para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Takut kepada Allah, mereka rajin beramal tapi tidak bersandar dengan amalannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Rajin beramal tapi doanya, pengharapannya, ketakutannya selalu disandarkan kepada Allah semata-mata. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dia takut Allah tidak menerima amalannya padahal dia punya banyak amal, dia adalah orang yang rajin beribadah, bersama dengan itu dia menyandarkan dirinya kepada Allah bukan kepada kebaikan yang telah dilakukannya. Ini ciri-ciri dan masih banyak ciri-ciri yang lain. Mengapa zuhud diartikan dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat? Bukankah harta juga tidak bermanfaat di akhirat? Sedangkan kita tidak bisa meninggalkan harta. Ya salah kesimpulan seperti ini. Siapa bilang harta tidak bermanfaat di akhirat? Kalau hartanya digunakan di jalan Allah, bagaimana? Kalau hartanya digunakan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan, berarti bermanfaat. Harta itu tidak dicela secara zatnya dan juga tidak dipuji secara zatnya. Jadi harta bermanfaat digunakan. Makanya orang-orang yang dikatakan orang-orang kaya pun bisa untuk mencapai kezuhudan dengan definisi ini. Jadi meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. yakni kalau dia tahu misalnya hartanya digunakan secara berlebihan tapi sehingga dia takut mengurangi kebaikannya di akhirat, maka dikurangi penggunaan harta tersebut digunakan untuk halal yang bermanfaat. Jadi tidak benar kalau dikatakan secara mutlak harta tidak bermanfaat di akhirat. Orang yang makan ya tujuannya untuk menguatkan dirinya dalam taat kepada Allah, ini bermanfaat. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini diterangkan oleh para ulama sewaktu menyebutkan definisi zuhud. Adapun definisi zuhud yang disebutkan tadi itu waktu membedakan antara zuhud dengan wara ya. Adapun definisinya ya bukan itu ya, ada ungkapan lain, cuma itu diantara perbedaannya atau menunjukkan zuhud lebih tinggi daripada sifat wara. Ana mengenal sunnah sudah 1,5 tahun, namun mengapa sifat ana yang keras sangat susah untuk ditinggalkan? Apakah ini termasuk kalau ilmu yang ana pelajari tidak bermanfaat? Tolong Ustaz solusinya. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk menghilangkan sifat kerasnya. Yang jelas sifat keras, sifat lembut dan sifat-sifat yang lainnya bisa ditempatkan pada kebaikan dan bisa ditempatkan pada keburukan. Kalau kita mau benar-benar merubah diri kita dengan agama Allah, maka keras itu dibutuhkan pada saat keras, pada saat dibutuhkan kekerasan. Ini dalam sikap-sikap yang menunjukkan ketegasan, kita harus benar-benar tidak boleh basa-basi dalam hal tersebut, dibutuhkan kekerasan. Sebagaimana sifatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Umar ibn al-Khattab ya adalah seorang yang sangat tegas, tapi ketika dibutuhkan dengan kelembutan maka dia menjadi orang yang paling lembut. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelumnya, lebih tinggi daripada beliau. Orang yang sangat lembut tapi ketika dibutuhkan ketegasan orang-orang yang menolak membayar zakat maka beliau bahkan lebih tegas dibandingkan sahabat yang lainnya. Nah, ini orang-orang yang keimanannya itu benar-benar telah menguasai diri mereka sehingga sifat asal mereka pun tunduk terhadap keimanan yang ada dalam hati mereka. Maka ini yang kita usahakan. Jadi ilmu yang bermanfaat kalau masuk ke dalam hati kita ini akan merubah sifat-sifat tersebut. Adapun tentang kondisi yang antum tanyakan tadi atau yang ini kayaknya akhwat yang tanyakan tadi, yang anti tanyakan tadi, ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubahnya. Kemudian banyak kita berusaha untuk melatih diri kita, melatih menundukkan hawa nafsu kita. Kalau muncul sifat-sifat keras kita segera kita tekan. Inilah cara untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla, kata Rasulullah SAW. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjuang untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah penyebabnya kita susah untuk menghafal Al-Quran dan bawaannya malas? Apakah ini termasuk hatinya kotor? Apakah ghibah termasuk dapat membuat hafalan susah diingat dan cepat hilang? Ya, semua perbuatan dosa merupakan penghalang dari kebaikan-kebaikan untuk manusia. Apalagi menghafal Al-Quran, memahami artinya ini kebaikan besar, jelas perbuatan-perbuatan dosa yang akan menghalangi semua ini. Oleh karena itu kita istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan tadi, dan ini ada penjelasannya dalam kajian-kajian dalam masalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Ini sangat penting untuk menjadikan ilmu itu mudah masuk ke dalam hati kita. Kita ingat bersama ucapannya, nasihatnya Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi kepada Imam Syafi'i yang terkenal, li'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Apakah jaminan Allah kepada seorang yang meninggalkan semua kesibukan dunia dan meninggalkan cita-cita sukses dalam urusan dunia materi untuk menuntut ilmu akhirat saja? Kalau dengan ini dia tidak menjadikan dia kemudian menjadi beban orang lain, dan benar-benar dia konsentrasi dengan ilmu, tapi untuk kebutuhannya dia berusaha juga cari secukupnya, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulunya di zaman ulama salaf, seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh itu pasti sebentar lagi dia akan jadi orang miskin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu kecuali orang yang akan bangkrut. Artinya tidak mungkin sukses usahanya yang lain. Karena ilmu itu butuh untuk konsentrasi. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat salah seorang kerabatnya yang membawa pena sama tinta, langsung dia mengatakan, basyir ahlaka bi iflas. Sampaikan kabar kepada keluargamu bahwa sebentar lagi kamu akan jadi orang bangkrut. Karena demikian menuntut ilmu di zaman para ulama salaf, karena butuh konsentrasi penuh sehingga dia rela untuk meninggalkan hal-hal yang lain untuk mengejar keutamaan yang lebih tinggi. Apakah benar ketaatan terhadap ibu lebih utama dari mencari keridhaan istri bagi laki-laki? Iya, jawabannya benar. Meskipun demikian ya jangan dipertentangkan. Ya kalau seandainya bisa dua-duanya, itu lebih bagus. Maksudnya di sini kalau benar-benar bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, dan tentu dipertimbangkan urusan-urusan agama. Kalau seandainya ibunya itu memerintahkan dia untuk istrinya harus dilepas misalnya hijabnya, ya jelas tidak boleh diikuti. Karena ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam maksiat kepada Allah. Jadi dipertimbangkan hal yang seperti ini. Kalau bisa dikompromikan dua-duanya, bisa disatukan, maka jelas kita mempertimbangkan mengumpulkan dua kebaikan tersebut daripada mempertentangkannya. Bagaimana cara melawan rasa malas yang muncul ketika menuntut ilmu? Mohon nasihat agar bersemangat menghafal ilmu Al-Quran dan hadis. Menghilangkan rasa malas adalah dengan kita mengetahui keutamaan dan besarnya janji kebaikan bagi orang-orang yang semangat dalam hal ini. Kita semua mengalami hal yang sama. Makanya kita perlu banyak berdoa, banyak berkumpul dengan orang-orang yang rajin. Ini termasuk keutamaannya, kita punya teman yang rajin, kita minta nasihat, kita lihat tingkah lakunya dia semangat, maka kita akan termotivasi. Karena jiwa manusia seperti itu, dia suka mudah terpengaruh dengan orang yang di sekitarnya. Makanya kita mendekat dengan orang-orang yang baik supaya kita mudah terpengaruh dan selalu semangat. Saya belum mengerti tentang kajian dalam kelompok jamaah tabligh. Apakah benar ilmu yang disampaikan dalam kelompok tersebut? Ilmu yang mereka sampaikan adalah ilmu yang tidak bersumber dari pemahaman yang benar. Kelompok ini justru sangat jauh daripada ilmu. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang cukup, tapi sudah berani menyampaikan, dan memang landasan pemahaman dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan, penyimpangan. Cuman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Pada saat kita sujud dalam sholat, kita berdoa dengan lisan atau dalam hati? Jawabannya yang namanya doa, membaca Al-Quran dan berzikir itu harus terlafadzkan dengan lisan kita. Dalam hati kita renungkan artinya. Jadi waktu kita sujud, kita berdoa dengan bahasa kita, maksudnya dengan terucapkan. Karena ini disyariatkan.
fa'aktsirud du'a fihi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a fihi. Kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi dilafadzkan doa tersebut, permohonan kepada Allah. Satu lagi pertanyaan. Saya tidak suka berdoa dilihat suami dan anak-anak saya, dalam artian saya malu berdoa dilihat orang lain. Apakah hal ini salah menurut ilmu agama? Ya, kalau kita melakukan amalan soleh tidak suka dilihat orang, ya ini bagus. Kita sembunyikan amal kebaikan tersebut. Tapi kalau seandainya kita sedang berdoa terus mereka melihatnya tanpa kita sengaja, ya tidak mengapa. Jadi tidak mengapa seperti ini. Rasulullah SAW dilihat juga berdoa. Para sahabat juga ada yang kelihatan mereka berdoa, yang tidak mengapa yang seperti ini. Cuman kita berusaha menyembunyikan amalan soleh kita. Tapi kalau seandainya terlihat dalam keadaan kita tidak sengaja, maka ini tidak mengapa dan tidak menjadi pengaruh buruk terhadap amal tersebut. Nah, ya mungkin sudah cukup karena sudah selesai pertanyaannya. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.